punya naluri ya untuk mempertahankan diri. Manusia itu punya naluri untuk menguasai. Ini sah-sah saja. Kalau manusia itu tidak punya emosi begitu itu, hidupnya kayak malaikat dia. Benar terus ya. Manusia ini kan antara setan dengan malaikat. Jadi punya nafsu, syahwat syaitaniyah, tapi juga dia punya spiritualitas seperti malaikat. Karena manusia itu tercipta dari tanah, tercipta dari roh. Tanah itu unsur syahwaniyah, roh itu unsur spiritual. Kelebihan kita itu begitu. Kita bisa menjadi malaikat, bisa menjadi bawah. Karena ada dorongan-dorongan tadi itu. Nah, agar tidak terjadi itu maka perlu apa? Mengendalikan emosi. Emosi ini tidak bisa, itu mesti ada pada setiap orang. Yang dituntut dari kita itu adalah bagaimana mengendalikan emosi. Maka dalam Al-Quran itu kan, wal kaziminal ghaidha, menahan emosi. Anak-anak muda itu kan seringnya nggak tahan emosi. Sedikit dicoel aja di ini udah langsung panas bawahnya. Lihat-lihatan, apa lu berantem. Emosi, karena tidak bisa mengendalikan emosi. Gitu ya. Itu begitu juga dalam hubungan antar negara. Terjadi perang itu karena tidak bisa menahan diri orang. Nah, kualitas manusia itu ditentukan sejauh mana dia bisa mengendalikan dirinya. Terutama saat emosi. Maka jangan merasa gagah kalau bisa mengalahkan orang lain. Laisa sadidu bisur'ah dalam hadis itu. Orang yang gagah yang kuat itu bukan jago gulat, itu bukan. Tapi kata Nabi, orang yang pandai mengendalikan emosinya. Di saat marah. Emang benar anak muda suka gitu. Bener. Naik motor, ada yang gerengin di busung, Panas. Dikejar. Betul nggak? Udah pas sudah deket, malah cium tangan. Bapaknya sendiri. Alif pernah tuh Ustaz, lampu merah digoreng, ngang. Alif kejar, kenapa tak biasa rata mulutnya, ngang. Oh, cuma teriak, yang ngegebir. Ustaz Mahfuz, apa yang mau ditanyakan Ustaz Mahfuz? Terima kasih Ustaz Afif. Begini Ki, kecanggihan teknologi ini kan tidak bisa kita hindari. Kadang-kala memang memudahkan manusia, begitu ya. Nah, gadget terutama, contoh gadget. Ya. Gadget ini kan kadang-kadang orang bisa menjalin silaturahmi dengan baik atau menjaga persaudaraan, tetapi kadang-kadang juga bisa memutus persaudaraan dengan cara mengadu domba seperti itu, Hoax ya. apa namanya, dan lain sebagainya lah. Nah, bagaimana cara kita untuk lebih bijak menggunakan gadget atau menyikapi hal seperti ini, Ki? Langsung. Ya langsung. Kita hidup di era internet, teknologi informasi, sehingga dunia kita ini seperti kampung kecil saja gitu ya. Kita gampang terhubung antara satu dengan lain. Itu yang disebut Internet of Things. Kita mudah sekali dihubungkan. Yang jauh jadi dekat. Tapi jangan lupa kadang-kadang itu menjauhkan yang dekat. Duduk berdampingan. Tapi masing-masing sibuk dengan dekat tapi jauh. Jadi dia bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Artinya apa? Teknologi itu selalu bermata dua. Dia punya sisi positifnya, dia punya sisi negatifnya. Sekarang bagaimana kita memaksimalkan potensi teknologi ini ke arah yang lebih positif? Kita menghindari yang negatif tadi itu. Bagaimana caranya? Gunakan untuk hal-hal yang produktif, bukan yang destruktif. Maka ingat tadi surat Al-Hujurat itu. Jangan gunakan media sosial untuk menggunjing orang, untuk mendebar hoax, untuk menjelek-jelekkan orang, mencemoohkan orang, merusak citra orang lain, gibah, suuzon dan lain sebagainya. Hindari, bersihkan medsos kita dari gitu. Betul. Karena itu juga bisa jadi pemicu ya kalau seandainya terjadi ataupun menginformasikan berita-berita yang tidak benar, berita hoax, akhirnya jadi keributan. Kayak Alif nih, alhamdulillah akhir-akhir ini Alif lagi senang dekat dengan saya merasa bagaimana gitu karena kedekatan Alif sama saya pengen numpang hotspot. Lagi apa Ustaz Hafiz keselin banget kalau saya WhatsApp balasnya pakai apa? Stiker. Ustaz, ayo kita nongkrong, ayo lagi stres nih. Tiba-tiba dia balasnya pakai stiker apa? Namanya juga bercandi. Bercanda. Emang gitu stikernya. Ustaz, akan Alif kesel lah. Ustaz, tolong dong kalau Alif cerita jangan dibercandain mulu, tolong didengerin. Dia balasnya pakai stiker apa?
Ini nyimak tapi gambarnya minyak. Ya. Kan saya stres. Bener-bener sungguh terleleh. Ya, terleleh. Ya udah, kita akan masuk di mana namanya pertemuan, ada perpisahan. Setelah ini kita akan masuk di segmen di mana Ustadz Pak Riki akan memberikan kesimpulan untuk kita semua. Tapi teman-teman jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Serambi. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai. Hubungan kita sehari-hari itu selalu ada. Ya. Bagaimana cara mencegah itu? Baik dalam skala kecil ya, dalam kehidupan keluarga, kemudian lingkungan, dalam kehidupan berbangsa, bernegara gitu ya. Bagaimana caranya? Kita harus sadar ya, bahwa masing-masing kita ini kullukum ra'in. Setiap kita ini pemimpin. Kita ini pemimpin, paling tidak untuk diri kita. Betul. Ya kan? Kita dalam rumah itu ya pemimpin, paling tidak kepala rumah tangga, di lingkungan dan seterusnya, di komunitas. Kita harus sadar bahwa setiap kita ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita akan diminta pertanggungjawaban itu nanti. Apa yang kita keluarkan, statement, kebijakan, baik dalam skala pribadi maupun apalagi kita sebagai pemimpin, kita harus ingat bahwa semua itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kita harus sadar itu. Maka apapun keputusan yang kita ambil, apapun ucapan, perbuatan, tindakan yang akan kita lakukan, pikirkan masa-masa ini. Kira-kira ini menyakitkan orang lain atau tidak, menyinggung perasaan orang lain atau tidak, ada manfaatnya atau tidak buat orang. Ada orang itu yang asal muncul di kepalanya dia ngomong, belum tentu bermanfaat. Baik saja itu belum tentu dikeluarkan, harus diukur lagi ada manfaatnya enggak kalau kita sampai ini. Ya, jadi banyak hal yang harus kita timbang. Jadi harus bijak dalam berucap, harus bijak dalam bertindak, harus bijak dalam berperilaku. Dan itu kita mulai dari diri kita, karena masing-masing kita ini adalah ra'i, pemimpin yang akan dimintakan pertanggungjawab. Lebih-lebih kalau kita berada pada puncak kepemimpinan di sebuah, katakanlah, komunitas negeri ini, yang tentu setiap keputusannya, setiap ucapannya akan berdampak yang sangat masif. Ya, dan tentu saja kita diciptakan bermasyarakat ini kan untuk mencapai tujuan bersama. Apa itu? Kita ingin damai bersama, kita ingin rukun, kita ingin harmonis, kita ingin hidup sejahtera. Maka masing-masing kita itu harus saling mendukung. Hindari itu rasa saling curiga, merendahkan orang lain, kita hindari. Kita harus saling menguatkan, saling mendukung antara satu. Insya Allah kalau itu kita, masyarakat kita akan kuat, akan damai kita ini. Subhanallah, itu yang kita inginkan ya. Hidup di negeri yang damai dan satu sama lain saling menguatkan dan mengingatkan, dan akan terbentuk dan insya Allah dengan kita damai, Allah akan turunkan keberkahan buat bangsa dan negeri ini. Nah, buat Alik minta maaf deh kalau tadi di awal Alik banyak-banyak melawan, banyak-banyak berdebat. Pokoknya Ustadz Apis orang ganteng dikali mancing ikan yuyu. Ustadz Apis ganteng, I'm lonely without you. Alik ya. Bisa ay. kita ke Pak Riki nih, kalimat bijak atau motivasi apa yang bisa di-share kepada pemirsa agar bisa menjalin persaudaraan, persatuan persaudaraan, dan juga bisa hemat. Ya. Jadi kita banyak banget bicara mengenai persaudaraan ya, karena memang persaudaraan yang membuat kita kuat dan membersamai kita setiap hari. Ya, saya sudah berkecimpung dalam dunia developer properti ini, insya Allah sudah sekian lama. Artinya kami sering melihat di dalam sebuah perumahan itu yang sering sekali cekcok, sering sekali ribut.
kadang masalah jemuran saja ribut, jemur kasur depan jalan ribut gitu kan. Jadi setelah kami kaji, kami lihat bagaimana cara kita bersosialisasi, ternyata benar karena kurangnya ilmu kita mengenai agama, bagaimana tentang kerukunan dan persaudaraan. Nah, dalam spot perumahan ini jugalah kami coba bangun itu, ya, kami buat aturan-aturan yang jelas, yang mendasarkan pada kaidah syariah agama kita, berdasarkan pada aturan-aturan bernegara kita, sehingga warga perumahan dalam spot perumahan bisa mematuhi, ya, bisa saling menghargai, bisa saling mengingatkan dan lainnya. Jadi karena kami adalah properti syariah, properti syariah ini adalah properti yang tentu kita sebagai muslim sepakat bahwa ini adalah solusi, ya. Jadi bagi keluarga-keluarga yang ingin memiliki rumah dalam spot perumahan syariah inilah yang nanti bisa kita ciptakan keluarga-keluarga yang penuh persaudaraan dan kekuatan. Baik. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan kita memiliki konsep syariah dalam kehidupan, tentunya itu adalah mengundang rahmat Allah dan kita akan mendapatkan keberkahan. Dan di akhir, Ustadz, apa yang ingin disampaikan untuk kesimpulan kita? Ya, dari perbincangan panjang kita ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Ya. Yang pertama bahwa seluruh umat manusia itu pasti ingin hidup damai, rukun, dan harmonis. Oleh karena itu, persaudaraan sangat dibutuhkan. Dan semua agama mengajak untuk bersaudara. Yang kedua, Islam mengenalkan konsep persaudaraan itu dalam maknanya yang lebih luas. Persaudaraan itu tidak terbatas pada persaudaraan seiman, tetapi juga persaudaraan sekemanusiaan. Yang tidak seagama denganmu, itu adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Karena manusia itu semua berasal dari Adam dan Hawa, dan semua umat manusia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merendahkan manusia satu dengan lainnya itu bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Al-Quran, bagaimana ayat-ayat yang kita baca dalam surat Al-Hujurat mengajak kita untuk merawat semangat persaudaraan ini. Antara lain dengan saling menguatkan antara satu dengan yang lain, saling menolong, dan tidak merendahkan antara satu dengan lain, tidak mencemooh antara satu dengan yang lain, tidak saling menggibah, tidak saling memata-matai, dan selalu berpikir positif. Inilah cara dan kunci yang diajarkan oleh Islam untuk merawat persaudaraan kemanusiaan itu. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beragam, bukan untuk memperbesar perbedaan itu, tetapi perbedaan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar antara satu kita dengan lainnya itu saling mengenal, saling berkomunikasi, saling berdialog, saling membantu dan bekerja sama antara satu dengan lainnya. Dengan begitu, maka persaudaraan kemanusiaan ini akan terwujud dan hidup kita di dunia akan rukun, damai, dan harmonis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudaraku semuanya yang sudah menyaksikan kita, dan semoga kita adalah bersaudara, baik secara saudara seagama, saudara se-negeri tercinta ini, dan saudara sekemanusiaan. Dan tentunya yang namanya saudara ini adalah ibarat bangunan. Dan bangunan ini ada beberapa elemen, ya. Untuk mendirikan sebuah pondasi itu ada besi, ada batu, ada pasir, ada semen. Masing-masing keras dan wujudnya tampak dan terlihat. Namun semua bisa bersatu karena kelembutan. Siapa yang mampu menyatukan adalah air. Dan oleh karena itu, kalau kita ingin bersaudara, munculkan sifat dan jiwa kelembutan terhadap orang lain agar kita bisa bersama dan bersaudara. Mudah-mudahan manfaat. Ustaz pimpin doa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna ikhwanan mutahabbina mutarahimina muta'awinin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara antara satu dengan lainnya, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, yang akan mengokohkan persaudaraan kami untuk menjadi hamba-hambamu yang terbaik ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wal huda